kemarin 18 Agustus 2025 itu ada dua peristiwa menarik di Yogyakarta yang eh, dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah trio RRT, Rismond, Roy Suryo, dan Tifa. Kemudian kelompok yang kedua adalah kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ya. Nah, dua peristiwa itu meskipun di tempat yang berbeda itu bersinggungan pada posisi yang sama, yaitu presiden. Yang pertama itu adalah former presiden, kemudian yang kedua yang itu menjadi refleksi kelompok kami itu adalah menyangkut Mr. Presiden yang saat ini sedang menjalankan masa baktinya. Nah, tentu ini masyarakat sudah bisa menduga RRT ini sasarannya adalah our former president, dengan melenceng sebuah buku yang setebal sekitar 700 halaman ya. Dan rencananya itu tidak hanya beredar di Indonesia, tetapi beredar di at least 25 negara yang melalui koneksi FDI, Forum Diaspora Indonesia, yang mempunyai keprihatinan yang sama menyangkut our former president. Nah, yang kedua, kelompok kami ini adalah melakukan refleksi 80 tahun Indonesia Merdeka, di mana Mr. Presiden, dalam hal ini Mr. Prabowo Subianto, itu menurut keterangan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang juga mantan Panglima TNI ya, itu betapa Mr. Presiden Prabowo Subianto itu sedang menghadapi cobaan yang berat gitu ya. Ini disclaimer, ini bahasa yang saya terjemahkan secara bebas. Silakan nanti kalau ingin menyimak secara detail apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu melalui beberapa channel, saya kira banyak yang meliput ya. Dimana menurut Pak Gatot ini apa yang dialami oleh Prabowo Subianto as our president itu sedang mengalami apa istilahnya sabotase struktural. Di situ Mr. Gatot itu membeberkan bukti-bukti, bahkan sejak beberapa bulan Mr. Presiden menjalankan tugasnya itu sudah hiruk pikui dengan berbagai persoalan yang itu berasal dari kalangan jajaran kabinetnya sendiri. Nah, kalau ini sebenarnya gayut dengan apa yang awal-awal Mr. Presiden dilantik itu, saya pernah menyinggung tentang orang-orang yang bermasalah di seputar Mr. Prabowo dan bahkan sangat bermasalah. Nah, semakin kesini dugaan saya itu seperti menemukan buktinya gitu ya. Dari Mr. Gatot itu menyebut misalnya Bahlil dengan peristiwa Raja Ampat ya, penambangan nikel, kemudian peristiwa penyerahan atau pengalih tanganan 2 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, kemudian bahkan Sri Mulyani sendiri juga ikut menambah ruwet belibet dari kabinet Mr. Prabowo sendiri, kemudian
siapa lagi itu, eh, ya silakan disimak di situ. Mr. Gatot mengidentifikasi itu adanya upaya yang terstruktur, bahwa targetnya adalah Mr. Prabowo itu disabotase secara struktural. Saya kira analisanya juga masuk akal ya. Nah, kemudian kelompok yang RRT ini menyasar former presiden dengan menerbitkan buku setebal 700 halaman. Ini bahkan salah satu personilnya, yaitu Rismond Sianipar, itu men-challenge peneliti-peneliti yang lain untuk kalau ada hal yang memberatkan dari isi buku tersebut, dia siap ya istilahnya adu analisa begitu ya. Dan ini saya kira satu yang fair, karena itu di deliver ke masyarakat, terbuka untuk dikritik, terbuka untuk bahkan didebat secara akademis, bukan melalui pembentukan opini yang tidak berdasarkan pada data ataupun analisa yang berbasis pada analisa akademis. Saya kira ini satu hal yang fair dari sisi intelektualitas ya. Nah, dua kasus ini, yang pertama former presiden, yang kedua adalah presiden yang sedang menjabat. Ini kalau kita buat satu klaster begitu ya. Yang pertama itu klaster yang sebetulnya isi to proof, tetapi jadi belibet, akhirnya ya merembet kemana-mana sampai ke dunia internasional. Padahal itu satu hal yang sangat mudah, dan yang tidak kalah memprihatinkan dalam hal ini adalah UGM sebagai satu institusi itu betul-betul tercoreng nama besarnya ya. Jadi acara soft launching buku RRT ini ditengarai disabotase oleh internal UGM, karena gedung yang dipakai itu kemudian listriknya mati ya, sehingga acara itu harus digeser keluar ke semacam kafe di luar ruangan UC, University Club gitu ya. Nah, ini tentu satu tindakan yang tidak mencerminkan nama besar UGM sebagai institusi yang menjunjung tinggi kejujuran gitu ya. Kalau isi buku itu dianggap tidak ilmiah, ya harus dijawab dengan metode yang lebih sophisticated mestinya begitu, sehingga bisa menganulir isi apa yang sudah ditulis oleh trio RRT ini. Nah, sangat disayangkan bahwa institusi sebesar UGM itu harus belibet dengan persoalan politik yang itu masyarakat lebih melihat sebagai satu kekotoran politik, bukan sebagai politik yang elegan. Apa yang terjadi di acara soft launching dari RRT ini kemudian disabotase secara norak begitu ya. Ini mohon maaf, saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di universitas yang seharusnya membanggakan Indonesia itu telah melakukan hal-hal yang mohon maaf tidak senonoh kepada bahkan anak kandungnya. RRT ini kan anak kandungnya UGM sendiri. Nah, ini
satu pelajaran yang sangat berharga dari sejarah Indonesia. Pernah ada satu masa di mana dua kelompok yang mencoba membenahi atau memberikan kontribusi yang berarti bagi perjalanan bangsa itu justru seperti terseok-seok, dan itu dilakukan atau dihambat oleh bangsa sendiri. Ini tentu kelak generasi yang akan datang itu tidak mungkin lupa atau tidak mungkin menghapus cerita yang menyedihkan dari baik UGM sebagai satu institusi maupun kepresidenan dalam sebagai satu institusi, ya, kepresidenan sebagai satu institusi yang sedang melakukan perjalanan sejarah yang kurang mendukung gilang gemilangnya bangsa Indonesia ke depan. Salam konstitusi.